Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jarod Wiwoho, mahasiswa Universitas Mercubuana Jakarta, jurusan Teknik Elektro. Di sini saya akan sedikit bercerita tentang kisah Nabi Yunus alaihissalam. Kisah ini disebutkan beberapa kali dalam Al-Quran, salah satunya surat As-Saffat ayat 139 sampai 148. Dan sungguh Yunus benar-benar termasuk salah seorang rasul. Ingatlah ketika dia lari ke kapal yang penuh muatan. Kemudian dia ikut diundi, ternyata dia termasuk orang-orang yang kalah dalam undian. Diceritakan bahwa Nabi Yunus alaihissalam merasa putus asa berdakwah kepada kaumnya yang keras kepala. Setelah hampir puluhan tahun berdakwah, hanya sedikit yang mau menjadi pengikutnya. Akhirnya beliau pun meninggalkan kaumnya dengan perasaan marah sekaligus sedih. Nabi Yunus hidup sekitar abad ke-8 setelah Masehi, tepatnya setelah masa Nabi Ilyas dan Ilyasa. Beliau disebutkan berasal dari Palestina, atau saat itu disebut sebagai negeri Syam. Allah memerintahkan Nabi Yunus untuk menyeru penduduk Ninawa agar menyembahnya. Kota Ninawa sendiri terletak di Mosul, Irak. Yunus termasuk salah satu nabi yang dikisahkan berkali-kali dalam Al-Quran. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengutus Nabi Yunus untuk berdakwah kepada suatu kaum di Ninawa. Negeri yang terletak di Mosul, Irak ini, hampir seluruh penduduk Ninawa masih mewarisi tradisi nenek moyang mereka, yaitu dengan menyembah berhala. Kaum Ninawa tidak menyukai kehadiran Nabi Yunus. Menurut mereka, ajakan Nabi Yunus untuk beriman kepada Allah tidak sesuai dengan tradisi mereka, yaitu menyembah berhala. Nabi Yunus pun menghampiri mereka. Wahai kaumku, berhentilah menyembah berhala-berhala itu. Sesungguhnya mereka tidak dapat memberi manfaat apapun kepada kalian, hanya Allah satu-satunya Tuhan yang pantas kalian sembah. Tahun demi tahun berlalu, kondisi tersebut belumlah berubah. Hingga sampai 33 tahun Nabi Yunus berdakwah di Ninawa, hanya 2 orang penduduk Ninawa saja yang mendengarkan beliau. Nama mereka adalah Tanuh dan Rubil. Sampai suatu hari, habis sudah kesabaran Nabi Yunus menghadapi kaum Ninawa yang keras kepala itu. Kaum Ninawa enggan untuk percaya kepada Nabi Yunus dengan beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka lebih percaya akan Tuhan yang dapat mereka lihat dan nyata, ketimbang Tuhan yang tidak terlihat sesuai ajaran nenek moyang kaum mereka. Lancang sekali kau berkata seperti itu tentang Allah, kata Nabi Yunus. Kemudian Nabi Yunus mulai berdoa kepada Allah, ya Allah, Tuhanku, hamba sudah tak tahan lagi menghadapi keras kepalanya kaum Ninawa. Sekiranya engkau mengutus hamba untuk berdakwah di tempat lain, hamba bersedia, ya Allah. Hamba mohon, kabulkanlah permintaan hamba ini. Disinilah letak ujian Nabi Yunus. Beliau tidak sabar dalam menghadapi kaumnya, dan akhirnya memilih untuk meninggalkan negeri Ninawa, padahal tugas dakwahnya belum selesai. Namun sebelum beliau pergi, Nabi Yunus sempat menyampaikan kepada penduduk Ninawa bahwa azab Allah akan datang. Kemudian pergilah Nabi Yunus dalam keadaan sedih, kecewa, dan marah. Tak lama setelah kepergian Nabi Yunus, hal buruk terjadi pada kaum Ninawa. Tiba-tiba cuaca yang awalnya cerah berubah menjadi gelap. Satu persatu kaum Ninawa mulai keluar dari rumahnya. Mereka bersujud dan mulai menyadari akan kesalahannya dan berdoa, ya Allah, maafkanlah kami tidak mau beriman kepadamu. Kami sudah zolim kepada Yunus dari utusanmu, ya Allah. Ampunilah perbuatan kami. Kami sungguh-sungguh bertaubat kepadamu, ya Allah. Kemudian Allah tidak jadi menurunkan azab kepada penduduk negeri Ninawa, seperti yang disebutkan dalam Al-Quran Surat Yunus ayat 98. Sementara itu, Nabi Yunus setelah berjalan cukup jauh, sampailah beliau di tepi pantai. Langit sore tampak bersahabat.
Terlihat di sana ada kapal yang akan berlayar. Kemudian Nabi Yunus pun ikut masuk ke dalam rombongan yang akan berlayar itu. Sesampainya di tengah laut, tiba-tiba cuaca tiba-tiba memburuk. Awan hitam bergulung-gulung, angin kencang, dan gelombang besar tiba-tiba merangkap kapal. Badai besar itu membuat kapal tidak stabil. Nabi Yunus pun mengajak nakoda dan seluruh penumpang kapal untuk berzikir kepada Allah. Sang nakoda kemudian memerintahkan kepada seluruh penumpang untuk membuang barang bawaan mereka ke laut. Harapannya, dengan beban yang berkurang, kapal akan bisa kembali stabil. Ternyata tidak demikian kenyataannya. Akhirnya, sang nakoda harus mengambil keputusan pahit, yaitu mengurangi jumlah penumpang kapal. Agar adil, penentuan siapa penumpang yang harus keluar dari kapal pun dilakukan dengan undian. Sang nakoda meminta seluruh penumpang menuliskan nama mereka. Kemudian, proses pengundian pun dimulai. Pada pengundian pertama, nama yang keluar adalah Yunus. Namun, seluruh penumpang menolak hasil tersebut. Hingga diulang kedua kalinya. Pengundian kedua juga mengeluarkan nama yang sama, Yunus. Meski para penumpang yang lainnya masih keberatan, akan tetapi Nabi Yunus menerima hasil undian tersebut dengan ikhlas dan berdoa. Ya Allah, mungkin ini balasan bagiku karena sikap pengecut dan tidak sabar menghadapi ujian dakwah dari kaumku. Ampuni aku ya Allah. Setelah Nabi Yunus menceburkan diri ke tengah laut, tak lama kemudian Allah Subhanahu wa taala mengirimkan ikan paus atau ikan nun dan mengilhamkan kepada ikan tersebut agar menelan Nabi Yunus tanpa merobek dan melukainya. Nabi Yunus pingsan selama beberapa hari dalam perut ikan paus. Saat membuka mata, yang Nabi Yunus rasakan adalah kegelapan dalam jiwa dan raganya. Perasaan bersalah kepada Allah selalu menghantuinya. Tubuhnya tidak berdaya karena tidak ada asupan makanan selama berada di dalam perut ikan paus. Kemudian Nabi Yunus dengan segala kekuatan berdoa kepada Allah seperti yang disebutkan dalam Al-Quran surat Al-Anbiya ayat 87. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntum minaz zalimin. Bahwa tidak ada Tuhan selain Engkau, Maha Suci Engkau. Sesungguhnya aku adalah termasuk orang-orang yang zalim. Allah memerintahkan ikan paus untuk memuntahkan Nabi Yunus hingga beliau terdampar di daratan yang tandus. Tubuh Nabi Yunus pun dalam keadaan lemah dan sakit karena kekurangan nutrisi di dalam perut ikan. Untuk itu, Allah menyembuhkan beliau dengan menumbuhkan tanaman yaktinah atau sejenis labu dan meminta Nabi Yunus memakannya. Setelah kondisi Nabi Yunus berangsur pulih seperti sedia kala, Nabi Yunus kembali kepada kaum di Ninawa. Allah menuntun Nabi Yunus untuk kembali kepada kaum Ninawa. Kaum yang telah bertaubat itu menyambut Yunus alaihissalam dengan sukacita. Allah pun memberi keberkahan dan kenikmatan hidup kepada mereka hingga waktu tertentu, seperti yang disebutkan dalam surah Yunus ayat 98. Kembalinya Nabi Yunus pada kaum Ninawa juga diabadikan Allah dalam surah As-Saffat ayat 147 sampai 148. Dan kami utus dia kepada 100.000 orang atau lebih sehingga mereka beriman. Karena itu kami anugerahkan kenikmatan hidup kepada mereka hingga waktu tertentu. Baik, demikianlah kisah Nabi Yunus alaihissalam. Saya berharap kita dapat mengambil hikmah dari kisah Nabi Yunus. Kita sama-sama belajar untuk mempelajari kisah-kisah Nabi-Nabi lainnya. Terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.